Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Buron selama 6 bulan, pencuri sepeda motor diringkus polisi. Untuk modal kencan, pasangan muda-mudi curi barang di jok motor. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi kedua terdakwa warga Air Bangis yang dituduh merusak hutan. Anggota tim Klewang Polresta Padang terpaksa melepaskan tembakan peringatan usai menangkap Azal Pangestu di daerah Pasir Jamba, pinggiran kota Padang. Tujuannya agar warga sekitar mengetahui jika mereka adalah polisi. Maklum, yang menangkap Azal adalah polisi yang berpakaian bebas. Bagi warga sekitar, Azal dianggap anak muda yang sukses karena baru pulang kampung usai merantau di tanah seberang. Tapi warga tak mengetahui penampilan Azal yang keren diperolehnya dari hasil mencuri sepeda motor. 2 tahun lalu, Azal dan 2 temannya mencuri beberapa buah sepeda motor di Padang dan Padang Pariaman. Modusnya sangat unik. Sepeda motor yang dicuri dibawa keluar daerah dengan mobil ambulans. Tapi aksi itu hanya berlangsung selama 6 bulan dan mereka pun ditangkap polisi. Saat itu, Azal berhasil kabur. 3 hari lalu, Azal kembali ke kampung halaman. Dugaan Azal polisi lupa dengan kejahatannya. Itu 2 orang dan yang satunya pada saat itu melarikan diri dan kita terbitkan DPO-nya. Modus yang mereka lakukan ini dari 3 orang tersangka yang kita amankan, mereka menggunakan ambulan melaksanakan patroli atau jalan-jalan putar-putar melihat keadaan sekitar dan langsung mengamankan atau mengeksekusi Ranmor Roda 2. Usai ditangkap, Azal diperiksa di Mapolresta Padang. Setelah itu diserahkan ke Polres Padang Pariaman karena sebagian besar sepeda motor yang dicurinya berada di sana. Alfi melaporkan dari Padang. Petugas mendatangi rumah seorang tersangka pencuri wanita bernama Nadia dan menangkapnya. Saat petugas datang, keluarganya terkejut karena tidak menduga anak mereka yang berstatus sebagai pelajar SMA terlibat pencurian. Sebelumnya, polisi menangkap Dego, teman dekat Nadia. Warga Payakumbuh Barat ini diringkus saat berada di rumahnya. Berdasarkan bukti-bukti yang sudah dikantongi petugas, Dego tak bisa mengelak dan pasrah di bawah petugas. Pasangan remaja ini nekat mencuri barang berharga dengan cara membobol jok sepeda motor yang berada di parkiran. Dalam pemeriksaan, Dego mengaku kalau aksi ini dilakukan bersama teman dekatnya, Nadia, yang merupakan warga Kabupaten 50 Kota. Hasil pencurian digunakan untuk bersenang-senang. Modusnya, Dego bertugas mengawasi lokasi sambil mengangkat jok sepeda motor. Sedangkan Nadia menggasak barang berharga yang disimpan di dalam jok. Sebagian besar benda berharga yang dicuri dari dalam jok adalah telepon genggam dan dompet. Setelah kita lakukan penyelidikan, akhirnya kita amankan seorang laki-laki. Akhirnya dia mengakui bahwa dia melakukan perbuatan ini bersama dengan teman-temannya, teman perempuannya. Untuk barang bukti yang kita amankan ada 2 unit handphone dan 2 unit sepeda motor. Dalam hal ini kita berupaya untuk melakukan pengembangan dan pendalaman terhadap si pelaku. Karena mungkin ada TKP lain yang dilakukan oleh si pelaku. Polisi juga menyita 2 buah telepon genggam yang belum sempat dijual, serta sepeda motor pelaku. Kini kedua sejoli ini harus melewati masa pacarannya di sel Mapolres Payakumbuh. Pencurian yang dilakukan remaja untuk bersenang-senang merupakan pertanda
jika orang tua abai dengan anak-anak mereka. Tak hanya itu, mama yang selama ini bertanggung jawab atas keponakannya juga tak lagi berperan. Sri Louis melaporkan dari Kota Payakumbuh. Dua warga Air Bangis Pasaman Barat, Selasa siang, kembali mengikuti sidang dengan agenda putusan sela, sidang tuduhan perusakan hutan. Sidang ini kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor, Jalan Bypass Anak Air Kota Tangah, pinggiran Kota Padang. Dalam putusan selanya, Ketua Majelis Hakim menolak 8 tanggapan penasehat hukum. Di antaranya, tidak adanya penasehat hukum yang mendampingi kedua terdakwa waktu awal kasus bergulir di Polda Sumbar pada 20 Juli lalu. Surat dakwaan tidak jelas dan tidak cermat. Sidang yang berlangsung lebih kurang 15 menit itu selanjutnya dilaksanakan pada Kamis depan dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi. Agenda sidang pada hari ini putusan sela kedua perkara ya. Tadi putusan selanya kedua perkara menolak seluruh eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Jadi untuk selanjutnya sidang dilanjutkan pemeriksaan saksi. Sidang selanjutnya hari Kamis tanggal 26. Agendanya pemeriksaan saksi. Kita menanggapi hal tersebut merupakan kewenangan dari Majelis Hakim, karena Majelis Hakim pada intinya kan sudah bermusyawarah. Jadi kita pun memaklumi hal tersebut. Menerima, karena memang itu telah dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim. Rika, istri dari terdakwa Timbul, memohon kepada Majelis Hakim untuk melepaskan suaminya. Selain suaminya hanya sebagai pekerja dengan gaji kurang dari 100.000 per hari saat ditangkap polisi, saat ini ia terpaksa jadi tulang punggung keluarganya dengan anak 4 orang yang semuanya masih berstatus pelajar di SMP dan SD. Bahkan saat ini, ia juga hidup dari belas kasihan sanak saudara mereka karena sang suami saat ini terjerat masalah hukum. Kadang nanti Pak ngambil lidi gitu Pak, itu belum seberapa Pak dapatnya. Coba bayangkan Pak, 3 kilo 1 hari Pak, harganya cuma 2.000. Berapalah dapatnya itu Pak 1 minggu, uang jajan aja nggak cukup Pak. Iya Pak, harapan saya seperti itu. Semoga suami saya dilepaskan. Saya berharap juga masyarakat membantu, ikut serta membantu. Sebelumnya diberitakan, 2 orang warga Air Bangis Pasaman Barat duduk di kursi pesakitan karena dituduh merusak hutan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Bahkan imbas dari penahanan tersebut, ribuan warga Air Bangis melakukan demo ke kantor Gubernur Sumbar beberapa waktu lalu agar keduanya bisa dilepaskan oleh polisi. Robiha melaporkan dari Padang. Seorang bayi laki-laki yang masih berumur 5 bulan di pesisir selatan alami kejadian langka. Bayi pasangan suami istri di Kampung Limau Sundai, Nagari Ampek Koto Hilia Batang Kapas tersebut diduga mengandung janin bayi di dalam perutnya. Awalnya, bayi yang diberi nama Adnan ini mengalami pembengkakan pada perutnya saat berumur 1 bulan. Lalu orang tuanya membawanya berobat ke bidan dan dukun kampung. Tidak kunjung membaik. Anak itu dibawa ke rumah sakit M. Zain di Painan untuk diperiksa. Hasil diagnosa dokter, diduga Adnan memiliki tumor di dalam perutnya dan kemudian dirujuk ke rumah sakit M. Jamil Padang. Di rumah sakit ini Adnan diperiksa dengan CT scan dan hasilnya Adnan didiagnosa mengandung janin bayi dalam perutnya. Tertelan kembarannya gitu. Oh, tertelan kembarannya. Iya, katanya. Jadi ini sempatnya kan kembar gitu. Oh, berarti anaknya dulu kembar. Iya. Ya, terus? Jadi tertelan dinya, jadi terjadilah ini kemudian apa kayak hamil gitu. Kayak hamil. Iya. Ke dokter tuh Pak, bayi itu
Hidup katanya. Hidup. Nah, dipegang ininya ke sini lahirnya. Menurut dokter radiologi Tuti Handayani, Adnan memiliki kelainan yang langka terjadi yang disebut fetus in fetu. Di dalam tubuhnya hidup dan berkembang janin bayi yang semula adalah kembarannya. Jadi bayi ini sebenarnya kembar, dia ada 2. Namun yang satu itu tidak terpisah, dia tumbuhnya menempel dan akhirnya tumbuh di dalam badan si bayi yang satunya atau kembarannya. Sehingga pada saat lahir hanya terlihat sebagai satu bayi, padahal sebenarnya ada bayi kedua yang berada di dalam bayi pertama. Saat ini, orang tua Adnan menunggu keputusan tim medis. Tindakan apa yang akan dilakukan untuk anaknya? Pasangan dari keluarga kurang mampu ini hanya berharap anaknya bisa normal seperti anak-anak pada umumnya. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan.